Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami tentang gambaran praktek ikhlas dalam menuntut ilmu, maka mudah-mudahan sudah tergambar bagaimana sih praktek ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, selanjutnya kita akan mengenali ciri-ciri orang yang ikhlas dalam niatnya. Mudah-mudahan ciri-ciri tersebut ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri yang pertama yang menunjukkan seseorang itu ikhlas adalah ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Maka cintanya manusia kepada kita, ngefansnya orang kepada kita, ketenaran, pujian, kehormatan, ya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan cinta Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan panggil Jibril. Wahai Jibril, sungguh aku mencintai si fulan, maka cintailah dia dan perintahkan kepada penduduk langit agar mencintai dia. Kemudian Jibril pun turun ke langit dunia dan mengumumkan bahwasanya Allah mencintai si fulan dan aku mencintai si fulan, kata Jibril. Maka cintailah oleh kalian si fulan. Maka penduduk langit seluruhnya itu mencintai si fulan tadi. Dalam hadis tersebut dikatakan, maka Allah jadikan orang-orang yang ada di bumi ya cinta kepada si fulan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya menjadikan orang-orang menyukai ya hamba tersebut. Jadi tujuan kita, target kita adalah cinta Allah, cinta Rasulnya. Maka orang yang ikhlas itu lebih mengutamakan cinta Allah, tidak peduli dengan cinta makhluk, karena yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dan cintanya. Ciri yang kedua adalah ia lebih mengutamakan akhirat dan kebaikan, karena dia memahami hakikat akhirat, hakikat dunia. Dalam Al-Quran dikatakan, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakan wahai Muhammad, bahwasannya perhiasan dunia itu sedikit. Betapa banyaknya harta yang ada di dunia masih dinilai sedikit oleh Allah. Bahkan kata Nabi, ketika Nabi lewat di sebuah pasar dan Nabi melihat ada bangkai anak kambing, Nabi ambil telinganya ya, kemudian Nabi tawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau ya membeli telinga kambing ya, telinga bangkai kambing ini. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah ya, jangankan membeli, dikasih pun kami enggak mau. Kemudian kata Nabi, ya, dunia lebih hina daripada ini. Jadi orang yang ikhlas tahu hakikat dunia dan tahu hakikat akhirat, sehingga dia paham bahwasannya ya wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kenapa? Jawabannya adalah firman Allah, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah dunia ini kecuali hanya senda gurau dan permainan. Kita di dunia hanya menghabiskan waktu, mengumpulkan bekal. Ya, umur kita terbatas. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Maka siapkan bekal sebaik-baiknya. Terus kata Allah, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya akhirat itulah sebenar-benar kehidupan. Kita akan kekal di sana. Dan di akhirat hanya ada dua tempat. Ya, surga atau neraka. Mau kemana kita? Sudah jelas. Orang yang ikhlas mengutamakan akhirat karena tahu nilai dunia dan tahu ya keutamaan akhirat. Dan akan mengutamakan kebaikan yang ada di hadapannya, tidak menyia-nyiakannya. Senantiasa beramal, berusaha untuk mengamalkan kebaikan. Beda dengan orang yang riya, ya, yang niatnya rusak. Dia melihat kondisi dulu. Apakah banyak orang, maka dia ambil kebaikan tersebut. Dia laksanakan kebaikan. Kalau sepi, dia tinggalkan. Allah musta'an. Ciri yang ketiga adalah beramal dengan maksimal. Ya. Dhunnun al-Misri rahimahullah pernah ditanya,
Mata ya'lamul abdu annahu minal mukhlisin. Kapan seorang hamba itu mengetahui dirinya adalah termasuk orang yang ikhlas? Maka Dhunnun al-Misri berkata, idza badalal majhuda fit ta'ah wa ahabba as-sukut al-manzilah indan nas. Ketika dia berusaha beramal dengan maksimal dalam ketaatan dan dia lebih mencintai ya dipandang hina ya, dipandang rendah oleh manusia. Jadi tujuan dia memang tidak mencari kedudukan di depan manusia, tidak mencari muka di hadapan manusia, tidak. Tapi dia tetap beramal dengan maksimal walaupun ya tidak dilihat oleh orang lain. Makanya orang yang ikhlas biasanya belajarnya lebih rajin. Ya, belajarnya lebih giat. Dia mengutamakan belajar. Dia mengenyampingkan ya hal-hal yang bisa mengganggu belajar dia. Dare to say no, berani katakan tidak kepada ya hal-hal yang mengganggu dalam belajarnya. Kayak gitu. Misalnya ada teman ngajak dan kita ada jadwal kajian, jadwal belajar, kita katakan mungkin di lain waktu. Ya, mungkin di lain waktu. Ya, sekarang saya ada acara gitulah supaya menjaga keikhlasan kita. Ya. Padahal belajar. Yang berikutnya, ciri-ciri orang yang ikhlas adalah memandang sama antara pujian dan cercaan. Karena yang ia cari adalah ridha Allah, bukan pujian manusia. Tidak. Makanya dia menganggap sama, mau pujian cercaan sama. Yahya bin Mu'adz rahimahullah pernah ditanya, "Mata yakunul abdu mukhlishan?" Kapan seorang hamba menjadi orang yang ikhlas? Maka beliau menjawab, "Idza sara khuluquhu ka khuluqir radi'." Ya, ketika akhlaknya seperti akhlaknya bayi yang sedang disusui, yang masih disusui. La yubali man madahahu aw dammahu. Enggak peduli. Ya, seorang bayi tidak peduli terhadap celotehan orang. Mau ngomongin dia kek, ya, mau muji dia kek, enggak peduli. Oleh katanya orang ikhlas itu memandang sama. Mau dipuji orang atas amalnya ya itu bonus, tilka ajilubus dzalika tilka ajilubus syural mukmin, kata Nabi. Itulah kabar gembira yang Allah segerakan untuk seorang mukmin. Dia tidak mengharap pujian, tapi dipuji. Itu kabar gembira bagi mereka yang beramal saleh. Bukan riya itu ya. Jadi bedakan. Ya karena mukmin tadi ikhlas, dipuji ternyata sama orang. Itu bonus. Itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah segerakan. Kemudian tidak perlu dengan cercaan, mau di ya ejek kek, mau dibully kek dengan atas amal solehnya, nggak peduli, kayak gitu. Karena yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kelima adalah tidak hasad kepada yang lebih baik dari dia. Iya, bahkan bersyukur. Ya, bahkan dia senang dan lebih termotivasi. Kayak gitu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Ma nadartu ahadan qat illa ahbabtu an yuwaffaq wa yusaddad wa yu'an." Tidaklah aku berdebat, berdiskusi dengan seseorang kecuali aku berharap dialah yang diberikan taufik, dialah yang benar dan dialah yang ditolong oleh Allah dalam hujahnya. Ya. Wa yakunu alaihi ri'ayah minallah wa hifdzun. Dan aku berharap dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kita kalau berdebat dengan orang pengen orang tuh kalah ya kan. Kalau Imam Syafi'i enggak. Dia pengen orang itulah yang menang, orang itulah yang benar. Dia pengen orang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nadartu ahadan illa wa lam ubali bayyanallahu al-haqqa ala lisani aw lisanihi. Dan aku tidaklah berdebat, berdiskusi dengan seseorang kecuali aku apa? Tidak peduli. Di lisan siapa kebenaran akan keluar? Apakah di lisanku atau di lisan dia? Artinya apa? Dia bakal menerima kebenaran dari manapun datangnya. Ya. Jadi dia tidak hasad, tidak unggul diri, tidak merasa dirinya yang terbaik, tidak. Bahkan dia senang kalau ada yang lebih baik daripada dia, lebih hebat daripada dia. Dengan hal tersebut berarti kan makin banyak tuh dai-dai, ustadz-ustadz yang muncul, ya kan? Alim ulama yang muncul gitu, saling tolong menolong dalam kebaikan, saling melengkapi, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya,
ia benci jika dipuji dan dilihat oleh orang lain. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, waditu anal khalqa yata'allamuna hadzal ilm wa la yunsab ilayya minhu syai'. Aku menginginkan ya manusia ini mempelajari ilmu ini. Ya, aku menginginkan, menyukai jika manusia mempelajari ilmu ini dan tidak disandarkan kepadaku, ya, walaupun satu huruf. Masya Allah. Imam Syafi'i benci dipuji. Ya, tidak ingin orang lain menisbatkan ilmunya kepada dirinya. Imam Syafi'i karangannya banyak, ilmunya banyak. Bahkan di negeri kita, ya madhab yang mayoritas adalah madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi dia menginginkan ilmunya tidak dinisbatkan kepada dia. Yang penting orang belajar udah, nggak perlu. Ya, ini ilmunya Imam Syafi'i, penemunya Imam Syafi'i, nggak perlu. Gitu. Beliau tidak suka dipuji, disebut-sebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, ibadah ketika sendiri lebih baik daripada ketika ramai. Nah, ini ciri-ciri orang yang ikhlas dan kita sulit ini mengamalkannya. Terkadang kalau kita di waktu sendiri sholat asal-asalan, kalau ketika ramai sholatnya tumakninah dan khusyuk, seperti itu. Berbeda dengan orang riya. Ketika ramai dia giat dan rajin beribadah, namun ketika sendiri dia malas beribadah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian yang terakhir, lebih mengutamakan orang lain dalam pengajaran dan fatwa. Jika ada orang yang lebih afdal dalam mengajar, dalam berfatwa, maka orang yang ikhlas itu wara, ya, rendah hati. Dia lebih mengutamakan orang tersebut. Dan para sahabat berbuat demikian. Imam Ismail bin Ahmad As-Samarqandi pernah bercerita dari Abdurrahman bin Abi Layla, ya, beliau berkata, aku mendapati 120 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa? 120 sahabat Rasulullah. Masing-masing bertanya pada yang lain. Dan sahabat yang ditanya melemparkan pertanyaan tersebut kepada si A. Si A melemparkan lagi kepada si B. Si B bertanya kepada si C. Sampai kepada sahabat pertama lagi yang bertanya tadi. Ya. Jadi saling lempar. Beliau juga berkata, aku dapati di masjid ini, ya, 120 orang kaum Ansor. Tidak satu pun dari mereka yang menyampaikan hadis kecuali mengharap sahabat lain saja yang menyampaikannya. Ya, dan tidak dimintai fatwa kecuali pasti mereka mengharap cukup sahabat lain saja yang berfatwa. Masya Allah. Mereka berusaha menutup pintu rusaknya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim An-Nakhai juga pernah berkata, ya, ketika dia ditanya sebuah permasalahan, maka beliau, ya, berkata sambil bertanya, tidakkah kau temukan orang lain yang bisa kau tanya selain aku? Lihat, Ibrahim An-Nakhai, ulama besar, ya, beliau enggan untuk ditanya, lebih mengutamakan orang lain dalam pengajaran dan fatwa. Itulah dia ciri-ciri seseorang yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ciri-ciri tersebut ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum.